Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wal fadilah. Habibullah wa rasuluhu ila nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hadirin yang terhormat, kali ini saya berbicara di hadapan 3 presiden yang membuat saya agak gemetar. Yang pertama adalah Presiden Partai Amanah Nasional. Yang kedua, Presiden Partai Persatuan Pembangunan. Yang ketiga, Presiden BKMT, calon pemenang hadiah Nobel, insya Allah. Presiden yang pertama berambut putih, saudara-saudara. Ini bermakna Dr. Hatta Rajasa sudah meninggalkan dunia hitam. Yang kedua, Presiden Partai Persatuan Pembangunan, mestinya beliau berbaju hijau seperti saya, tetapi beliau kali ini menghormati Presiden BKMT, maka beliau berbaju putih dan bercelana putih. Oleh sebab itu saya persiapkan tadi malam jam 3 di Surabaya beberapa lembar untuk dibacakan di hadapan ibu bapak, saudara-saudara yang amat saya cintai. Yang mulia Menteri Agama Republik Indonesia, yang dalam waktu ini mewakili kehadiran Presiden Republik Indonesia Datuk Sri Dr. Haji Surya Dharma Ali MSI, yang mulia Menko Equin Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur Hatta Rajasa, yang mulia Presiden BKMT dan segenap jajaran pengurus pusat maupun daerah, yang terhormat para tamu kehormatan dari negara-negara ASEAN, hadirin dan hadirat yang amat saya hormati. Izinkanlah terlebih dahulu saya mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Profesor Dr. Hajat Tuti Alawiyah yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Yayasan Pendidikan Indonesia ICDL Lisensi untuk berpartisipasi pada acara yang diselenggarakan oleh BKMT bersama beberapa organisasi partnernya di Masjid Istiqlal yang sangat mengagumkan ini. Apa yang kita bicarakan di masjid ini adalah sebuah doa, maka tidak ada satupun yang bisa mengatakan sesuatu yang tidak positif, karena semua akan didengar oleh Allah, dan pada akhirnya Allah akan mengijabah apa yang menjadi doa kita. Kemudian daripada itu, izinkan pula saya untuk menyampaikan ucapan tahniah atas keberhasilan BKMT dalam penyelenggaraan Rakernas dan pertemuan persaudaraan pengelola yatim piatu Indonesia
serta pertemuan forum yatim negara-negara ASEAN. Semoga semua ini merupakan kontribusi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua eksponen PKMT, pengelola yatim Indonesia, dan forum yatim ASEAN Country dikategorikan sebagai manusia yang bermanfaat bagi sesama, sebagai yang disuyupkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Saya yakin bahwa pengembangan dan pemberdayaan muslimah Indonesia melalui BKMT yang dimotori oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah adalah upaya sustain yang akan membawa manfaat besar bagi wanita, khususnya muslimah Indonesia. Dan saya yakin pula bahwa ada ketua umum partai politik yang hadir pada kesempatan ini akan melirik potensi kuat BKMT dan undergo-nya, sehingga berusaha untuk membantu semua upaya yang dilakukan oleh organisasi sosial kemasyarakatan ini. Dan dengan demikian, pada saatnya nanti para pimpinan BKMT bisa memberikan arahan siapakah gerangan sosok yang patut menjadi pilihan dan memimpin Republik Indonesia tercinta ini. Ibu-ibu dan saudara-saudara, di hadapan kita semua, seperti yang saya sampaikan, ada dua presiden. Yang pertama Presiden PAN dan yang kedua Presiden P3. Jadi dua orang ini nanti yang kita serahkan kepada ibu-ibu untuk mempertimbangkannya. Saya mengagumi kedua beliau sebagai politisi Muslim Indonesia. Akan tetapi di hadapan ibu-ibu pengurus BKMT saya sampaikan bahwa Yayasan Pendidikan Indonesia sebagai governing body of ICDL implementation dan special consultative member of United Nations telah bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk mengimplementasikan konsep International Computer Driving License di madrasah, di pesantren di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah yang tentu saja akan menjadi mentor bagi BKMT untuk mengimplementasikan ICDL di kalangan ibu-ibu anggota BKMT. Untuk itu kita harus bangga memiliki Menteri Agama yang inovatif sekaligus sebagai ketua partai ini, dan tentu saja kita berdoa untuk kesuksesan kedua beliau. Perlu juga saya sampaikan bahwa Presiden BKMT telah membuat sebuah konsep implementatif bagi anggotanya, dan jika Allah menuntun kita semua, maka dalam waktu dekat para anggota BKMT termasuk anak-anak yatim dan yatim piatu akan memperoleh akses pelatihan, pembelajaran, dan sertifikasi basic ICT yang bertaraf internasional yang sangat berguna untuk hidup di era globalisasi ini. Dan ini merupakan jawaban dari apa yang diinginkan oleh Bapak Hatta Rajasa dalam sambutannya tadi. Kita dapat membayangkan saudara-saudara betapa hebatnya konsep implementatif ini, karena jumlah anggota BKMT lebih dari 15 juta jiwa di seluruh Indonesia. Jika masing-masing anggota memberikan manfaat kepada 3 orang anggota keluarganya, maka akan ada 45-60 juta penduduk Indonesia yang menjadi ITC literate. Dan jumlah ini 2-3 kali lipat jumlah penduduk Malaysia, Dato'. Juga penduduk Australia, dan 10 kali lebih besar dari jumlah penduduk Republik Singapura. Hadirin yang terhormat, seperti yang dipahami bahwa di era globalisasi ini, semua aspek kehidupan sudah serba computerized. Dari alat rumah tangga, komunikasi antar individu dan masyarakat, dunia usaha dan industri, serta pemerintahan, bahkan semakin mendekatkan umat manusia, sehingga dunia ini menjadi sangat sempit dan hubungan antar manusia semakin dekat, nyaris tidak berjarak ruang ataupun waktu.
Jika ada manfaat teknologi informasi, jika kita memanfaatkan teknologi informasi, maka apa yang kita lakukan di Masjid Istiqlal hari ini dalam waktu yang bersamaan bisa dilihat oleh semua orang di seantero dunia dalam waktu yang bersamaan pula, dengan jeda waktu yang amat minimal bergantung pada accessibility yang digunakan. Berkembang pesatnya ICT telah menguak tabir kegaiban yang selama ini menjadi rahasia Allah semata-mata yang harus kita imani. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dipercayai oleh Arab jahiliyah pada saatnya ini menjadi sangat jelas dengan berkembang pesatnya ICT. Saat ini kita bisa melihat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, bahkan bisa menghitung pintu-pintunya satu persatu tanpa secara fisik kita datang. Apatah lagi jika Allah menghendaki seperti yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Karenanya ukuran maju mundurnya negara bangsa di era globalisasi ini diukur oleh penguasaan negara bangsa tersebut atas information and communication technology, sehingga terdapatlah dua kriteria negara bangsa, yakni negara yang kaya teknologi dan negara yang miskin teknologi. Akan tetapi dengan kesenjangan yang sama, yakni kesenjangan digital, jangan mana tidak saja melanda negara miskin teknologi, tetapi juga masih menjadi beban yang belum tertuntaskan bagi negara kaya teknologi. Di Amerika Serikat dan negara maju lainnya masih banyak warganya yang belum mengenal dan mampu memanfaatkan laju berkembang pesatnya ICT, apatah lagi dengan negara-negara miskin teknologi. Hadirin yang terhormat, menyadari kenyataan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai program yang disebut sebagai Bridging Digital Divide, yang menjadi salah satu prioritas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan PBB menganjurkan negara-negara anggotanya serta non-governmental organization yang terkait untuk terus berupaya menjembatani kesenjangan digital ini di dalam negerinya. Berkaitan dengan hal tersebut, GPI sebagai governing body ICDL implementation di Indonesia bertukus lumus untuk memperkenalkan konsep ICDL kepada madrasah dan pesantren serta kelompok masyarakat yang dimotori gerakannya oleh BKMT dan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saat ini kami sudah mengakreditasi sekitar 3.000 madrasah dan pesantren. 1.000 lainnya masih dalam proses pelaksanaan di Provinsi Jawa Tengah. Madrasah dan pesantren yang telah menjadi approved test center akan digabungkan atau dijadikan mentor bagi pengurus BKMT dan pengelola yatim di tempatnya masing-masing, termasuk dilibatkan pada inisiatif kami untuk berpartisipasi aktif terhadap program pertaubatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota di Jawa Timur. Kami berharap bahwa kelak para santri dan alumni madrasah tidak saja terbekali kehandalan dalam ilmu agama dan pengetahuan umum, tetapi juga terbekali oleh life skill di bidang ICT yang akan membawa kelancaran di dalam menyongsong kehidupan profesionalnya kelak di era globalisasi. Hadirin yang terhormat, banyak pihak yang mengatakan umat Islam, termasuk di dalamnya wanita muslimah, adalah kelompok yang masih tertinggal dalam kaitan dengan berkembang pesatnya ICT. Akan tetapi ada satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa justru di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islamlah berkembang pesatnya ICT termanfaatkan. Di Indonesia umpamanya, pengguna jejaring sosial termasuk 5 besar di dunia dan akan menjadi semarak dengan masuknya Presiden Republik Indonesia ke jejaring sosial ini. Sementara di Timur Tengah, di Mesir, di Yaman, Tunis, dan lain-lain sebagainya, Facebook telah berhasil meruntuhkan kekuasaan yang selama berpuluh-puluh tahun berkuasa
sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai Arab Spring. Kalau saya yakin tidak akan terjadi seperti di Timur Tengah. Indonesia akan menambah rekor dengan upaya BKMT untuk mengembangkan anggotanya untuk menjadi ICT literate. Sementara di Eropa, para pimpinannya masih sibuk mengarahkan agar berkembang pesatnya ICT terus menyentuh kehidupan wanitanya. Memang wanita menjadi kunci keberhasilan negara bangsa dimanapun di dunia ini. Bahkan benar jika ada orang yang mengatakan bahwa jika kita mendidik wanita dengan baik, maka ilmunya akan sangat bermanfaat bagi anggota keluarganya, bagi masyarakat di sekelilingnya. Tidak demikian jika kita mendidik anak laki-laki. Mereka tentu akan keluar rumah dan desanya untuk mencari pekerjaan dan kemudian tidak lagi pulang. Wahana kata, sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah atas semua kebaikan yang dilakukannya. Saya sependapat dengan banyak orang yang mengatakan bahwa di Indonesia ini ada dua sosok yang patut menerima penghargaan apapun. Yang pertama adalah Presiden RI dan yang kedua adalah Presiden BKMT. Kepada Allah Tuhan segalanya dikabulkan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan dengan hormat Bapak